Scorpio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan positif negatif, sisi positif negatif di bulan Oktober untukmu ya. Kita cek dulu dari kartu tarot, namun ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa jangka sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Segala sesuatu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, ambil aja positifnya, diafirmasikan, semoga terijabah. Jika ada yang negatif di sini ya, dan negatifnya itu terlalu negatif, jadikan antisipasi aja ya. Oke. Positif negatif di Oktober ini. Oke, dari sini kita lihat, kelihatan gak sih? Nah, gitu ya. Dari sini saya lihat negatifnya. Kita baca negatifnya dulu ya. Dari sisi negatifnya saya lihat emang beberapa dari kalian mungkin tidak sabaran atau melakukan segalanya tuh pingin buru-buru aja gitu. Cobalah lebih sabar ya. Terus mungkin kamu agak kurang pede, agak ragu sama pencapaianmu ya, ragu sama diri sendiri. Gue bisa nggak sih dapat sesuatu yang gue inginkan ini gitu, tentang harapan-harapan ya. Beberapa dari kalian akan mengalami yang namanya karma, menjalani karma ya. Masalah yang terjadi itu hanyalah pencucian ya, pembersihan energi negatif dalam diri kalian. Jadi kalau ada ujian-ujian yang terjadi di bulan Oktober ini, maka itu adalah pembersihan aja. Jadi kalian dibabat oleh sedikit masalah, tapi tujuannya untuk membersihkan diri Anda dari yang menyelesaikan fase-fase negatif dalam hidup Anda, seperti yang kemarin-kemarin itu gitu. Kalian masuk ke fase baru di mana kalian sudah terbersihkan. Jadi beberapa dari kalian kalau ada energi negatif, dibersihkan ya. Rajinlah untuk ibadah, rajinlah berzikir, rajinlah sholat ya, apapun agamamu. Tingkatkan spiritualitas, pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa berarti bertaubat kan, menyerahkan diri kepada Ilahi Rabbi ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya keraguan-raguan atau pikiran negatif kalian, overthinking kalian ya, negatif thinking kalian itu terhempaskan dari diri kalian ya. Jadi mungkin ini juga sebuah ujian yang terjadi, ini membuat kalian menjadi ragu terhadap pencapaian kalian gitu kan, kehidupan kalian selanjutnya kayak gimana, karena ini aja lagi hancur-hancuran gitu kan, lagi ada masalah yang selalu menjadi hambatan dalam hidup kalian, dalam hal karir, cinta atau keuangan. Itu sebenarnya lagi dicuci, lagi berproses untuk bertransisi, bertransformasi, dirubah fase hidup kalian. Jadi wajarlah kalau terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Penghakiman kayak apa ya nih, tentang pengakuan dosa ya, gitu ya. Tuhan Maha tahu, tapi kalau kita nggak mengaku ya berarti kita nggak menerima bahwa kita tuh ada salah ya, makanya terjadilah karma-karma gitu ya. Kayak apa ya, Tuhan memberikan kita pelajaran bahwa supaya kita lebih introspeksi gitu kan. Nah gitu, jadi rajin-rajinlah ibadah, rajin-rajinlah bertaubat gitu ya. Sudah saatnya kalian itu, kita semua ya, harus berpikir dewasa, harus lebih mendalami spiritualitas ya. Sadar-sadarlah dikit gitu kan, supaya kita tuh nggak mudah terombang ambing oleh keadaan atau bisikan-bisikan negatif gitu kan. Nah terus di sini saya lihat secara ya negatif juga. Di sini saya lihat kamu agak malas ngubris orang lain, kayak kurang serak sama orang gitu, gimana ya, kayak apa ya, ragu sama orang lain, nggak, kurang percaya sama orang lain. Itu menghantui kalian sehingga kayak kalian tuh banyak ketakutan, kekhawatiran, dan jadi setengah hati gitu sama orang. Tapi kalian nggak bisa bedakan gitu kan, mana orang yang baik, benar-benar baik ya, benar-benar bisa dipercaya, dan mana yang tidak bisa dipercaya gitu kan. Nah di sini kalian sedang penemuan jati diri ya. Jadi di masa transisi itu memang kalian harus mengalami fase-fase itu, perasaan-perasaan seperti itu. Wah, takut nih sama orang ini, jangan-jangan dia gini, banyak kecurigaan, banyak negatif tinggi terhadap orang-orang yang dekat dengan kalian. Kalian lebih sensitif gitu ya, lebih membuat batasan, tetapi kayak batasan itu kayak menggelisahkan diri kalian sendiri gitu. Karena kalian sebenarnya belum tahu mempergunakan sensitivitas kalian dengan tepat gitu. Nantinya setelah kalian lebih dekat lagi secara spiritual ya,
mendalami spiritual, mendekatkan diri lagi kepada ilahi, mengaku atas dosa-dosa kalian, bertaubat. Nah di situ baru kalian akan mendapatkan petunjuk atau ridhonya ya, apa ya, hidayah gitu kan. Dan di situ kalian akan makin dewasa ya, kalian sudah bisa menentukan pilihan gitu kan, atau bisa merasakan dengan benar, oh ini toksik, ini nggak bisa, ini boleh gitu ya. Sudah bisa membedakan lebih detail lagi yang benar dan yang salah gitu, mana yang bisa dipercaya dan nggak bisa. Oh iya, proyek ini bisa saya jalankan, tapi nanti konsekuensinya gini saya bisa terima nggak gitu ya. Rencana A, rencana B ini mana yang paling terbaik gitu. Kalian bisa memilih salah satu dan itu akan mendongkrak kehidupan kalian. Sini saya lihat ada sebuah kedudukan yang akan kalian capai kalau dalam hal karir ya, kenaikan posisi ya, dan ini membawa kesejahteraan ya. Dan di sini banyak yang akan segan sama kalian, dan di sini ada wheel of fortune, ada keberuntungan yang datang. Kalian naik fase hidupnya tuh sudah naik, sudah berubah. Jadi sini ada keberuntungan rezeki yang datang. Jadi secara keuangan kalian udah nggak khawatir lagi ya. Maksudnya secara positifnya tuh di Oktober ada aja keberuntungan yang datang padamu ya, apalagi kalau kamu sudah spiritual gini ya kan. Oke, kita cek lagi dari kartu yang lain ya. Cek lagi dari kartu yang lain guys, kartunya banyak ya. Itu tadi kartu tarot yang satu, ini kartu tarot saya yang lama udah lapuk ini tapi saya sudah connect ya, sama ya, tadi juga King of Cups ya, kedudukan, datang kedudukan lagi ya, kedewasaan, kesejahteraan, pencapaian, kesuksesan. Nah itu tadi juga ada King of Cups. Kalau kalian lupa dengan King of Cups tadi, coba kalian balik lagi ke video sebelum ini ya, di kartu-kartu sebelumnya tadi ya, itu ada King of Cups. Jadi akan ada kenaikan dalam posisi kamu, posisi kerja ya, kedudukan. Jadi ini kedudukan dimaksud juga bukan berarti pindah posisi atau mungkin kamu tetap di situ di posisi semula, tapi vibrasi kamu yang sudah naik. Jadi kamu ini akan membantu kamu untuk lebih mendapatkan penghasilan yang lebih dan penilaian yang lebih spesial ya, mendapatkan nilai plus dari atasan atau nilai plus yang diberikan oleh semesta alam untuk perubahan atau kenaikan naik level lah gitu. Kalau dalam karir ya itu kamu makin profesional, makin berkualitas, makin dipandang gitu, makin dikenal, makin mendapatkan ya, kamu punya brand lah ya, kamu punya merek atau kamu punya predikat terbaik gitu yang dipandang gak kaleng-kaleng. Emang mungkin tentang kualitas multitalent gitu kan gitu. Jadi kamu akan dihargai, disegani ya, disegani. Di sini dalam hal keuangan saya lihat kamu bisa memberi. Kalau kita sudah bisa memberi, membantu banyak orang ya, itu berarti kita sudah mapan kan secara finansial, itu sudah nggak tidak meragukan lagi, tidak mengkhawatirkan lagi, sudah bisa memberi, berbagi ya dengan adil. Nah itu berarti kita sudah cukup lah ya, lebih dari cukup secara finansial. Amin. Makanya tadi ada wheel of fortune kan. Nah di sini kamu nantinya mampu menghadapi badai apapun karena kamu sudah menjadi pribadi yang lebih kuat di sini, berprinsip, tidak mudah goyah lagi. Secara spiritual juga kamu sudah mulai mantap ya, udah mantul nih ya, keimanan kamu makin meningkat. Di sini badai apapun kamu bisa hadapi, tantangan atau rintangan dalam perjalanan hidupmu itu sudah tidak kaku lagi buat kamu hadapin gitu, lebih ringan, lebih enjoy, kamu lebih menikmati dan siap menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup ini ya. Kamu berani mengambil resiko tapi terukur, kamu sudah tahu pilihan yang tepat tuh yang gimana gitu dalam hal apapun. Dan di sini beberapa dari kalian akan pulih dari rasa sakit atau pulih dari penyakit apapun ya. Kamu pulih dari situasi kemandekan, kemageran atau kebuntuan atau kemandekan, kesulitan keuangan, ini akan pulih. Kamu yang lagi sakit ya, saya lihat ada 3 pedang yang kalau jatuh
metong dong. Kalau jatuh kena kepala, dada, dan perut. Sementara kamu menyimpan satu pedang di belakang, di bawah tempat tidur ini ya. Jadi ya mungkin kamu punya kekuatan diri, tapi kamu nggak berdaya karena yang kau hadapi adalah beberapa lawan gitu. Secara terang-terangan mereka menyerang kamu ya. Dan beberapa dari kalian memang sengaja ingin menjatuhkan, ada persaingan yang gak sehat, ada energi-energi yang kalian tahulah siapa yang mengirimkan energi magic itu. Kalian sudah bisa merasakan itu, kalian udah tahu. Ini menyebabkan kalian jatuh sakit, menyebabkan kalian kesulitan dalam finansial, menyebabkan kalian susah ya, menyebabkan kalian mandek ya, tidak berkembang dalam bisnis atau pekerjaan kalian. Nah ini kalian akan segera keluar dari fase ini ya, fase kemandekan, pulih dari segala rasa sakit atau apa ya, kebuntuan ya. Oke, kita masuk lagi di sini ya. Apa lagi positif negatif dari Love Oracle ya, positif negatif di Oktober ini. Oke, di sini banyak yang akan mantau kalian, tapi kamu juga sudah pintar, jeli memantau orang lain ya. Jadi bukan hanya orang memantau kamu, kamu juga bisa memantau orang lain gitu. Kamu bersikap mirror di sini ya. Jadi apa yang orang bersikapi kepada kamu, begitupun kamu bisa melakukan hal yang sama. Bagaimanapun orang bersikap kepadamu, berbuat, ya tergantung mereka aja gitu. Kamu bisa apa ya, memberi umpan balik gitu kan, apa ya, membalas umpan mereka gitu. Jadi udah nggak bisa, kamu sudah berproteksi diri, sudah bisa berantisipatif, kamu sudah bisa menyaring, memfilter mana orang-orang yang patut kamu ladeni dan patut untuk kamu jauhi. Kamu bisa merasakan mana orang yang baik dan mana yang tidak baik ya. Nah di sini ya, ada yang akan ada masa lalu, orang-orang atau mantan kamu sering melihat foto kamu, sering mantau kamu, sering melihat profilmu ya, atau pokoknya siapa yang kamu dealing saat ini, dia lebih sering memantau kamu, mencermati ya, menilai kamu, sering bolak-balik mantauin Facebook kamu ya, WhatsApp kamu ya mungkin, tetapi dia bersembunyi di balik itu semua supaya kamu nggak tahu kalau dia sedang memperhatikan kamu ya. Entah ini udah menjadi mantan atau memang lagi dealing sama kamu sekarang, tapi nggak tahu kenapa dia lebih memperhatikan kamu sekarang tanpa kamu sadari gitu ya. Ada juga orang masa lalu yang masih mengingat-ingat tentang kalian, masih mungkin rindu ya, atau ingin melihat perkembangan hidup kalian. Mungkin sekalian sudah berubah ya, sudah naik hidupnya, sudah taraf hidupnya sudah berubah, kalian juga sudah lebih bercahaya ya di sini. Sudah mendapatkan pencapaian yang sesuai. Nah di sini mereka ini kepo, mau nggak mau orang-orang masa lalu itu datang lagi, kepo lagi gitu tentang hidupmu, tentang perkembanganmu, tentang kebahagiaanmu. Yaitu berhubungan dengan orang-orang masa lalu, berarti bisa teman, bisa keluarga, bisa keluarga yang udah lama nggak respect sama kamu ya, yang nggak peduli, nggak akui kamu tentang kelebihan kamu, semuanya akan mantau kamu ya. Di sini ya, di sini akan ada apa ya, cinta baru yang datang ya. Kamu menemukan ya, mungkin kamu kemarin udah menutup diri, menutup hati ya, tetapi di sini kebuka nih pintu hati kamu, atau kebukalah pintu jodohmu ya. Beberapa dari kalian akan menemukan jodohnya, beberapa dari kalian menemukan pasangan baru, beberapa dari kalian adalah jodohmu, beberapa dari kalian akan menikah ya, dan yang sudah menikah akan terkoneksi kembali ya, walaupun kalian sedang LDR atau kalian sedang berjarak saat ini karena pekerjaan atau apa, atau ada masalah kemarin sehingga kalian menutup hati, menutup diri untuk sementara, mengunci hati dulu karena takut kecewa lagi atau gimana gitu ya, karena terlalu
bermasalah atau gimana, tapi di sini akhirnya semesta membuka jalan untuk kalian, apa ya, dia yang akan mengejar kamu, karena akhirnya dia tuh tiba-tiba connect aja sama kamu gitu, karena alam semesta sudah membuka energi cinta di dalam diri kamu, sehingga memikat siapapun yang menjadi jodohmu akan bersatu denganmu gitu ya. Di sini kamu punya apa ya, banyak pilihan ya, tinggal kamu pilih aja satu-satu mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Pokoknya kamu bisa pilih-pilih gitu tentang apapun. Jika itu dalam cinta ya udah berarti kamu punya banyak pilihan gitu, tapi kamu bisa mantau dulu kira-kira di antara pilihan saya beberapa ini mana yang terbaik, bisa kamu nilai sendiri ya. Oke. Kita masuk lagi ke cinta ya. Ini lebih jelas nih romance angels kalau soal cinta, positif, negatif di Oktober ini. Di sini kamu sudah lebih membuat batasan ya. Ada yang menggoda, ada yang ngirim magic ya. Mungkin kalian sudah terlibat cinta segitiga, ingin menguasai kamu dengan magic, ingin memisahkan kalian dengan magic ya. Untuk sudah berumah tangga, mereka ingin memisahkan kalian berdua dengan cara magic, entah ini keluarga atau orang ketiga ya. Atau kalian saat ini yang namanya cinta segitiga itu pasti ada energi-energi negatif, sikap-sikap negatif yang terjadi di dalamnya ya. Jadi hati-hati. Ada juga yang ingin menguasai kamu dengan magic sehingga dia bisa memanfaatkan kamu ya. Tapi kamu sudah punya kekuatan, sudah punya power, sudah punya boundaries, batasan-batasan untuk memproteksi diri memproteksi diri dari energi-energi negatif dari luar. Jadi kamu tidak mudah terdistraksi oleh pendapat miring orang ya, atau apapun dramatisme orang terhadap kamu, pasangan ya, dramatisme pasangan kamu, dan kamu sudah tidak lagi dramatis, tidak lagi terlalu berlebihan menanggapi rayuan gombal seseorang ya. Kamu lebih peka mendengarkan intuisi dan kamu lebih bisa membatasi diri agar tidak terlalu terpengaruh. Namun di sini beberapa dari kalian lagi hubungannya baik-baik, hubungannya kalian lagi baik-baik aja, tapi ada yang menggoda. Entah ini karena dia ada hubungan sama pasangan kamu akan tahu ya. Dan saya lihat di sini dia berusaha untuk memisahkan kalian demi keegoisannya, demi keinginan dia untuk memiliki pasangan kamu. Beberapa dari kalian berdealing dengan orang yang toksik yang ingin memanfaatkan kalian. Jadi dia menguasai kalian secara magic. Jadi hati-hati, bersihkan energi negatif itu supaya kamu lebih kuat lagi ya. Terutama kalau kamu sudah rajin ibadah, itu lebih yakinlah 100% bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Kuasa akan mengirimkan pelindung untuk kamu. Jadi kamu tidak sendirian dong ya. Kalau kamu ingin pembersihan energi itu, energi magic itu, silakan chat ya, siapa tahu saya bisa membantu ya. Untuk personal readingnya silakan, itu berbayar ya. Tanya-tanya dulu by chat atau by phone, itu harganya berbeda. Oke. Tanyakan dulu di nomor WhatsApp yang tertera di atas ataupun di bawah layar video ini ya. Siapa tahu cukup membantu ya, atau diarahkan gitu untuk bisa membersihkan dan memproteksi diri dari energi-energi negatif ya, atau energi magic. Di sini semakin kalian bersih dari membersihkan diri dari energi negatif itu, terjadilah apa ya, pembukaan aura positif di sini ya, membuat kalian semakin menarik ya. Jadi dalam pekerjaan pun banyak yang senang sama kamu, ada banyak energinya tuh kayak menarik orang-orang baik gitu. Jadi yang tadinya kamu selalu terhubung dengan orang-orang yang bertentangan, toksik, bikin kamu pikiran, bikin kamu gak fokus, kamu akan dealing nanti ya, karena ini energi positif kamu sudah aktif, nantinya lebih berkemistri ya. Jadi kamu lebih memikat hal-hal baik, menarik hal-hal baik, sehingga sini kalau dalam hal pekerjaan ya, kamu akan enjoy. Karena apa? Orang-orang yang kamu kerja sama ini adalah orang-orang yang positif. Orang-orang yang tadi yang negatif sudah berubah beberapa ya, seperti itu, karena kamu sudah membersihkan energi negatif tadi. Jadi kebukalah hal-hal baik ya untuk kamu. Jadi
beberapa dari kalian menspesialkan, memprioritaskan ya, kamu akan mendapatkan promosi, tawaran-tawaran untuk sesuatu yang mendatangkan cuan ya. Kalau dalam hal hubungan percintaan itu saya lihat pasangan kamu akan lebih menghargai, lebih memberi effort ya, lebih berjuang gitu. Dan saya lihat ada hadiah yang kamu dapatkan atau hadiah spesial yang kamu dapatin dari pasangan kamu gitu. Ada tawaran atau ada apa ya, kejelasan dalam hubungan kalian. Jadi semakin terpikat kepada kalian, semakin tertarik dan pingin terikat gitu sama kamu gitu ya. Keep an open mind. Saya lihat di sini ya, beberapa dari kalian ini apa ya, keterbukaan antara kamu dengan pasangan ya pokoknya makin dalam ya. Kamu gak nyangka ya, nantinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang di luar dugaan. Kok bisa gitu, gue bisa dapat pasangan yang si cantik ini, setampan ini, kok bisa gue dapat pasangan yang sekaya ini gitu, semapan ini gitu, si independen ini gitu, si elegan ini gitu ya. Padahal tadi kamu ragu sama diri kamu sendiri ya, kamu gak pede, ternyata yang kamu dapat ini luar biasa loh ya. Berapa dari kalian doa kalian akhirnya terjawab ya, akhirnya terjalinlah saling percaya satu sama lain. Beberapa dari kalian akan pasti ini adalah jodoh kalian, jodoh yang kalian panggil ini akan didatangkan oleh alam semesta nih ya. Kalian sudah saling percaya satu sama lain, jadi sudah nggak ada keraguan lagi untuk melanjutkan pernikahan gitu. Oke, pernikahan untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat apa ya, setelah terjadi masalah kemarin dalam rumah tangga kalian, akhirnya di sini semesta menyatukan kalian kembali. Ada rasa percaya satu sama lain dan sudah saling percaya di sini ya, karena di samping kamu berdoa, ternyata dia juga berdoa, dan akhirnya doa kalian menyatu menjadi satu, dan akhirnya kalian akan dipertemukan kembali atau disatukan kembali. Apapun masalah kalian, kalian akan tetap disatukan kembali dan saling percaya itu makin tinggi di antara kalian, sehingga terjadilah hubungan yang romantis dan abadi. Amin. Sini kalian lebih berspiritual ya, lebih mendalami spiritual. Jadi kayak orang tuh sudah ya udahlah, udah nggak fokus lagi sama duniawi, hal-hal duniawi. Yang penting kita udah happy, yang penting kita sudah sama-sama saling menerima kekurangan, kesalahan masing-masing, sudah saling memaafkan, sudah mau berjuang bersama. Nah tinggal mikir apa? Tinggal mikir ibadah, mikirin soal akhirat, gimana kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya gitu. Apa ya, keluarga yang istiqomah gitu ya. Tinggal kalian bentuk aja. Kalau udah dapat kebahagiaan ya, udah dapat keharmonisan, apalagi yang kalian cari ya. Semakin kita spiritual, jalan-jalan baik akan kebuka untuk kita. Rezeki pun lancar, hidup jiwa dan raga tenang ya. Mau apa lagi yang dicari kecuali meningkatkan iman dan takwa aja, mengabdi ya, tentang takwa kepada ilahi Rabbi, rasa syukur ya, mewujudkan rasa syukur. Pasangan hidup, soulmate, koneksi jiwa, kemitraan, perjanjian kontrak, berjodoh. Beberapa dari kalian ini benar ya tadi. Kamu akan mendapatkan pasangan hidup untuk kamu yang lagi mencari cinta ya, ini jodoh kamu. Kalian akan menikah. Beberapa dari kalian yang sudah pacaran lama, kalian akan menikah ya. Untuk orang yang kamu fokuskan, kamu yang nonton ini, yang orang yang kamu fokuskan saat ini adalah jodohmu ternyata ya. Ini adalah twin flame kamu ya. Dan beberapa dari kalian untuk akan terjalin kemitraan ya, hubungan bisnis ya, kerjasama yang solid gitu. Ada perjanjian kontrak yang akan kamu ya tanda tangani atau ditandatangani ya, ada perjanjian kontrak. Jadi kamu akan dapat proyek gitu ya, rezeki lah ya. Apa tentang pekerjaan, karir kamu ini makin jelas aja dong ya. Emang kamu udah berjodoh dengan kontrak ini gitu, dengan pekerjaan ini, dengan proyek ini, dengan kedudukan ini gitu ya. Kamu udah berjodoh dengan kontrak tersebut. Oke, kita minta positif negatif lagi. Kita cek dari kartu-kartu moon ini, biasanya sering mengakuratkan pembacaan saya.
memang ada badai sebelum itu ya. Kalian pernah mengalami yang namanya di bulan-bulan kemarin, kalian sudah melewati fase-fase masa tersulit. Bahkan beberapa dari kalian tuh di puncak-puncaknya tuh di awal Oktober sudah mendapatkan ujian berat. Ternyata membawa kamu ke sini itu cobaan itu hanya ujian itu hanya untuk membawa kalian ke sini nih ya. Gimana? Mari kita cari. Mari kita baca ya. Sini pertama ada ini, merasa mandek, tidak produktif, putus asa ya. Kamulah pemenang ya. Suhu. Ada suara. Ini apa nih? Horizontal. Hablum minannas. Oh. Ini tentang hubungan sosial, hubungan antar kamu dengan manusia, hubungan ya, tentang hubungan antar sesama gitu ya. Kamu lebih kokoh, kamu lebih solid ya. Hubungan kamu dengan siapapun kamu menang gitu. Kamulah pemenang ya. Jadi ini dolar love ya. Jadi dalam cinta kamu menang, dalam pekerjaan, karir dan keuangan juga kamu menang ya. Di sini kamu sudah keluar dari yang namanya kemandekan, rasa mandek, tidak produktif, itu sudah kamu sudah keluar dari itu semua. Kemarin ujian-ujian itu membuat kamu merasa putus asa lah ya, menjadi tidak produktif. Kamu merasa waduh, gue hidup kok ya kenapa ya, dalam rezeki gue mandik-mandik terus gitu, sampai mengganggu fokus kamu dalam kerja, putus asa. Nah itu kamu akan pulih dari itu semua karena kamu akan menjadi pemenang lah ya. Ini kamulah pemenangnya dalam dolar dan cinta. Jadi berarti karirmu dan cintamu kamu akan menang. Di sini hubungan hablum minannas, berarti hubungan antar kamu dengan manusia akan baik-baik saja, akan makin baik ya. Dan tetaplah baik, tetaplah menjaga hubungan antar sesama gitu ya. Dengan kamu menjaga hubungan baik dengan manusia ya sesama, nantinya kamu juga, jadi kalau kita sudah fokus sama spiritual, kita menjaga hubungan koneksi kita dengan Ilahi Rabbi ya, kita harus tetap jangan memisahkan diri terlalu berlebihan dari sesama manusia. Kita harus lebih peduli, kita harus lebih peka, kita lebih bijaksana terhadap sesama manusia kita. Jangan merasa bahwa kita udah tinggi posisinya, kita udah lebih spiritual, lalu kita mentang-mentang lalu menjauhi orang semua, memblok diri dari, enggak, kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Jadi jangan kayak apa ya, kalau tentang spiritual berarti kita harus bersikap adil, bijaksana, jangan sampai orang tersinggung karena kita menjauh, bukan, tapi buatlah agar mereka tuh tahu diri ya, bisa menghargai kita gitu, atau apa ya, kita dihargai, kita di apa ya, itu semua kan dari sikap kita sendiri. Kita nggak perlu memaksakan mereka harus menghargai kita. Kita membuat batasan bukan untuk menjauhi, melarikan diri atau membedakan antara kita dengan mereka, tetapi lebih merangkul ya. Itu baru spiritualitas, bukan kayak nanti orang bilang kamu sombong lah kan. Jangan terlalu berlebihan dalam membuat batasan itu yang wajar-wajar aja, sehingga orang pun bisa menerima dan orang pun bisa termotivasi karena walaupun kita udah berubah tapi kita tetap bijaksana, kita tetap berderma, kita tetap menjaga hubungan sosial. Nah itu Allah sayang kita. Itu jangan karena kita sudah dekat dengan spiritual kita lalu kayak menjauh dari orang sampai mereka tersinggung atau kayak orang sombong gitu ya, gimana ya, membatasi sampai berlebihan kan nggak bagus. Berarti kita nggak mampu dong merangkul manusia, merangkul sesama gitu. Kita nggak mampu menjaga hubungan sosial karena kita terlalu posesif atau kita terlalu berlebihan gitu sama orang. Jangan gitu ya, nggak boleh. Walaupun kita sudah tinggi posisinya, diangkat derajatnya, berarti kita sudah bisa adil, kita sudah bisa bijaksana, kita sudah bisa berderma gitu ya. Ini suhu, kamu akan menjadi suhu. Ternyata yang kemarin menganggap kamu cupu, ternyata kamu adalah suhu di dalam dirimu. Ternyata ada power ya, yang mungkin kamu sendiri ragu sama dirimu sendiri. Kamu pikir gue udah deh, gue nggak punya bakat apa-apa, gue nggak punya kelebihan apa-apa. Ternyata setelah kamu menempuh jalan spiritual, setelah kamu mencari jati diri dan kamu temukan kuncinya, ternyata kamu tuh suhu loh guys. Ya, beberapa dari kalian punya pengikut leluhur atau memang kamu itu adalah multi talent, ada punya bakat yang terpendam. Nanti terkuak di bulan Oktober ini ya. Sini
beberapa dari kalian akan mendengar suara-suara melalui intuisi kalian yang menuntun jalan kalian. Ini nih yang baiknya, ini nggak baik gitu kan. Akan ada bisikan-bisikan seperti itu. Dan beberapa dari kalian berkat dari suara manis kalian, suara kayak banyak yang suka dengan suara kalian, atau dari suara kalian tuh bisa menyenangkan hati orang lain ya. Dari suara kalian tuh mengandung seni, atau apa ya, suara kalian bagus lah, kalian seorang penyanyi lah, atau kalian adalah content creator. Ciri khas dari suara kamu itu yang orang senang gitu ya. Ada ciri khas dari kamu, dari suara kamu itu yang membuat kamu makin sukses ya. Oh, ini suhu nih, suhu. Dikirain cupu ternyata suhu. Kayak tadi saya lihat dari kartu pertama aja ada keraguan-raguan sama dirimu sendiri, kamu nggak pede lah apalah. Ternyata tuh kamu tuh bukan cupu, kamu tuh suhu loh ya. Kamu tuh punya talenta yang terpendam, kamu saja yang belum menemukan itu. Nah, di Oktober ini setelah kamu bertobat, kamu berserah diri, kamu pengakuan dosa, setelah kamu lebih mendalami ilmu-ilmu agama, disitulah Allah membuka kunci dari jalan terang kamu, sehingga kamu mulai menemukan titik terang, menemukan jati diri, kamu mulai tahu siapa diri kamu mulai tahu apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan padamu selama ini yang kamu tidak sadar. Sebenarnya kamu tidak sadari bahwa kamu tuh multi talent, kamu itu punya bakat terpendam. Nanti akan kebuka semua di bulan Oktober ini. Berapa dari kalian ya? Yang terpenting itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu menjaga hubungannya dengan antar manusia dulu, baru dengan ilahi rapi. Kalau kita lolos di situ, kita lolos ya. Walaupun mereka orang toksik, kita tetap berbuat baik aja ya. Karena walaupun orang itu nggak mengakui kita baik, mereka terus-terus aja menghujat dan negatif thinking sama kita. Kalau kita tetap melakukan hal baik dan kita tidak terpengaruh untuk membalas dendam atau apa ya, pastinya satu saat Allah akan membuka mata orang-orang itu, menyadarkan mereka bahwa oh ternyata selama ini kita salah, kita telah mencurigai dia yang bukan-bukan, kita telah berlebihan bersikap kepadanya, kita sudah seujun, kita sudah zolim sama dia. Nah, karena apa? Kebaikan dan keburukan itu akan mengejar kita sampai dimanapun, dan itu akan terungkap ya. Hal-hal baik tentang kita atau hal-hal buruk suatu saat akan dikuak ya, diungkap gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita aman-aman saja melakukan kesalahan atau apa, melakukan penyimpangan ya. Kita berpikir bahwa kalau kita sembunyikan pasti tidak akan tahu orang-orang ya. Jadi ini hablum minan nas, berarti menjaga hubungan dengan sesama. Jadi kalau orang hati kotor sama kita jangan usah balas, kita tetap baik aja sama mereka. Karena Allah tuh memperhatikan kita tuh dari hubungan kita dengan manusia dulu gitu. Sebagaimana kita menjaga hubungan baik dengan manusia, maka Allah pun ridho sama kita gitu. Jadi kalau kamu mencari hati Allah ya, hati Tuhan ya, ingin dekat dengannya ya, ingin menyatu dengan jiwa spiritual, mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian hakiki, jagalah hubungan kamu antar sesama manusia. Setoksik apapun mereka, rangkullah mereka. Boleh buat batasan, itu harus buat batasan supaya mereka nggak terlalu menginjak-injak kamu, terlalu bebas memperlakukan kamu, itu harus. Tetapi nggak harus membenci, nggak harus mendendam, nggak harus membalas. Biarkan saja, karena satu saat apapun sebesar dan sekecil apapun kesalahan dan kebaikan kita akan terungkap di permukaan, dan untuk menyadarkan diri kita dan menyadarkan mereka juga gitu. Jadi akan ditahu, oh mereka akan sadar, oh kebenaran, tentang kebenaran itu ternyata ada gitu. Kebenaran itu akan terungkap dan kesalahan juga akan terungkap dong ya. Jadi orang akan tahu bahwa oh ya, kamu ternyata nggak gitu ya. Itu jagalah hubungan kamu ya, hubungan baik dengan manusia dulu. Kalau kamu mau merenggut hati Allah ya, harus jaga hubungan baik dengan sesama. Jangan sombong ya. Sombong itu ciri-ciri orang yang akan jatuh. Pesan semesta. Pesan semesta. Lihatlah kaki bayi mungil tak berdaya, yang harus kau pelihara, semangatmu kan berkobar dari naluri.
Jadi semakin kau peduli sama orang-orang yang tak berdaya, terutama dalam keluarga orang tua yang sudah tidak berdaya, kamu lebih berkasih sayang sama mereka, peduli, luangkan waktu untuk bersama mereka, membahagiakan mereka, menghibur mereka, dan peduli sama anak-anak yang tidak berdaya. Ya, jangan sibuk dengan duniamu sendiri. Pedulilah apa yang kamu miliki, bahagiakan orang-orang yang terkasih di dekat kamu, yang membutuhkan uluran tanganmu, yang mengandalkan kamu, yang bergantung kepadamu, yaitu terutama orang tua, anak-anak kamu, ya, saudara yang sedang susah. Baru kamu boleh membantu yang di luar sana, ya. Orang-orang tidak berdaya di luar sana juga, ya. Tapi sebelum kamu melangkah keluar sana membantu orang, ya, bantulah, sayangilah, kasihilah, penuhilah kasih sayang yang mereka butuhkan, yaitu mereka adalah pertama orang tua, anak, saudara, ya. Baru kamu boleh melangkah keluar sana, ya. Nih, kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu, letaknya tepat di pola pikirmu. Jadi sebenarnya kamu itu punya nilai yang tinggi, kamu itu punya pola pikir yang luas, pola pikir yang mahal, punya kecerdasan yang luar biasa, yang berharga gitu. Kecerdasan kamu tuh berharga, ya. Jadi gunakan itu, ya. Kemauan sejati itu ternyata di pikiranmu, letaknya tepat di pola pikirmu. Berarti coba cari, ya. Kamu akan mendapatkan kemewahan dari cara kamu berpikir, ya. Dari cara kamu berpikir, dari pola pikir, dari mindset kamu itu, kamu akan menemukan kemewahan sejati. Dunia ini bisa kau genggam kalau pola pikirmu lebih luas, ya. Oke, jadi banyak-banyaklah membaca, belajar, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyak meminta petunjuk dari Ilahi Rabbi, ya, supaya kita nggak menganggap dunia ini terlalu wow, terlalu besar, terlalu sehingga kita rasa kayak ingin membeli dunia. Padahal semak dunia itu kita mau kejar sampai kapanpun nggak akan kita dapat, nggak akan kita kuasai gitu, kecuali kalau kita meningkatkan ilmu, meningkatkan iman. Nah, di situ baru kita paham tentang dunia, dan dunia yang akan berbalik mengejar kita. Jadi kemewahan yang kau inginkan itu tidak hanya kau dapatkan dari duniawi saja, tetapi amal-amal baikmu, perbuatanmu, imanmu, ya, ketenangan, kedamaian kau dapatkan melalui pendalaman spiritual tadi, peningkatan iman tadi. Nah, itulah sebenarnya kemewahan sejati yang kau dapatkan tuh dari situ. Sumbernya itu dari situ. Ketika kita dekat dengan Allah, maka pintu-pintu rezeki kita, pintu-pintu kebahagiaan kita akan terbuka. Bahkan sampai kita bisa menggenggam dunia ini. Tapi ya kalian paham lah, kalau semakin luas pemahamannya, semakin paham apa yang saya sampaikan ini. Mungkin cuman sepenggal-sepenggal saja karena durasi, ya. Kalian bisa cerna sendiri, ya. Orang-orang cerdas, mereka punya pikiran yang lebih luas dari saya hanya sampaikan sebatas sebisa saya saja. Kalian bisa cerna sendiri, ya. Sikap positifmu akan menarik berkah. Bersikaplah adil dan bijaksana. Tak ada pemimpin yang tak teruji, karena kamulah pemimpin itu. Jadi kamu tuh akan jadi pemimpin loh. Pemimpin dalam keluarga, ya. Walaupun kamu perempuan, kamu itu adalah pemimpin yang kamu harus tunjukkan sikap kepemimpinanmu, ya. Walaupun kamu seorang wanita, ya, tetapi tunjukkan akhlak, ya, budi pekerti, ya, religius, ya, religius faktor gitu, ya. Maksudnya tentang faktor-faktor keimanan kamu, ya, ketakwaan, cara pembawaan kamu, ya, kebijaksanaanmu, itu, ya. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya dalam bidang pekerjaan, tetapi dalam pembawaan, sikap kita yang kita tunjukkan kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak-anak kita gitu, menuntun mereka ke jalan-jalan yang positif, ya. Apa yang kita tunjukkan akan mempengaruhi orang lain. Jadi tunjukkan sikap positif, ya. Karena setiap sikap positif itu akan menarik berkah, ya. Tetaplah adil, ya. Ini bersikaplah adil dan bijaksana itu, ya. Tak ada pemimpin yang tak teruji. Jadi apapun masalah yang kau hadapi, tetaplah adil, ya. Apapun perlawanan dari orang terhadap kamu, tetaplah adil. Jangan karena dia udah buat salah kamu
nggak kamu potong gajinya berlebihan, aduh jangan. Hak orang, hasil keringat orang, jangan karena kamu seorang pemimpin kamu berhak, kamu merasa bisa mengerjain orang semau egomu. Jangan, nggak boleh. Tetap ya profesional lah ya, bersikaplah adil dan bijaksana. Tak ada pemimpin yang tak teruji. Jadi kalau kamu seorang atasan dan tidak dihargai oleh, ada sedikit konflik percekcokan antara kamu dan karyawan, jangan merasa rendah. Itu adalah satu kejadian yang bikin kita tuh harus introspeksi, apa salah kita gitu. Jangan menyalahkan orang nggak menghargai kamu, nggak memposisikan kamu sebagai atasan lah, atau ya meremehkan kamu, bukan. Terkadang itu harus terjadi supaya kita tuh sadar ada sesuatu, ada hikmahnya pasti ya. Jangan merasa rendah atau merasa dilecehkan, jangan. Ada sesuatu yang harus kita rubah dari situ ya. Kenapa kita harus berhadapan dengan orang-orang bodoh? Kenapa harus kita berhadapan dengan orang konyol? Kenapa harus kita berhadapan dengan orang toksik? Ngapain? Kenapa kita harus bermasalah dengan orang yang bukan level kita, ngerti? Itu semua ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi bijaksanalah menghadapi setiap orang, setiap masalah ya. Karena jiwa pemimpin itu jiwa-jiwa yang teruji, kuat, tahan banting, berwawasan, nggak mati nggak mati hanya karena ya, jiwanya nggak akan mati, semangatnya nggak akan mati, pola pikirnya nggak akan mati oleh masalah apapun ya. Itulah karakter seorang pemimpin. Karena kamulah pemimpin itu, jadi kamu harus tetap kuat uji, tahan bantingnya. Aduh, orang mau berpendapat miring seperti apapun, kalau kita sudah ada jiwa kepemimpinan, nah udah diambil positifnya aja. Oke, saya koreksi, tapi nggak akan pesimis, nggak akan terpengaruh. Nggak akan down ya, biarkan saja mereka berkembang biak dengan sifat toksiknya, suka menjustis orang atau ya apalah, itu terserah, itu mereka, urusan mereka. Tapi berterima kasihlah kepada mereka karena mereka berani menyampaikan hal-hal buruk kepada kamu yang bisa kamu jadikan bahan introspeksi diri. Ini ada pesan semesta ya. Setelah kamu mengadakan pengakuan dosa-dosa, nah cocok ya ini sama yang tadi. Setelah kamu mengadakan pengakuan dosa-dosa, kamu sudah merasa tidak sulit lagi menjalani hidup. Segala kebutuhanmu selalu tercukupi. Wajahmu makin bercahaya. Nah, cocok tuh ya dengan saya. Ini saya shuffle dulu ya. Ya, ini tanpa rencana loh, bukan saya sediain duluan ya. Nah, pembacaan tarot itu harus jujur supaya connect gitu ya. Connect sama alam semesta, sama energi orang-orang. Makanya kalau resonate berarti itu connect sama alam semesta ya. Oke, setelah kamu mengadakan pengakuan dosa-dosa, kamu sudah merasa tidak sulit lagi menjalani hidup ini. Segala kebutuhanmu selalu tercukupi, wajahmu pun makin bersinar, bercahaya ya. Jadi pengakuan dosa itu penting ya. Penting karena apa? Ya nanti kamu rasain deh. Kita mengadakan pengakuan dosa, bertaubat ya, berserah diri, kita lebih membenahi iman kita ya. Hidup kita akan makin ringan, percaya deh ya. Saya sudah rasakan itu, alhamdulillah ya. Setahap demi setahap, alhamdulillah saya sudah membuktikan itu ya. Tidak sulit lagi, maksudnya kita tidak akan lepas dari ujian yang membuat kita merasa hidup ini sulit. Pasti ada itu, makin meningkat malah ujian yang akan kita hadapi. Tetapi tadi kita udah punya power, kita sudah paham tentang ya, kalau kita paham tentang takdir, berarti kan kita lebih menerima aja gitu. Jadi segala kesulitan akan menjadi ringan kita hadapi ya. Paling 50% aja kita ngerasa itu ya, karena kita sudah punya power tadi, bekal apa? Iman ya, beriman kepada takdir ya.
Jadi kamu sudah tidak sulit lagi menjalani hidup, segala kebutuhanmu selalu tercukupi. Ya kalau kita sudah disayang sama Allah, ya pastilah apa yang kita minta pasti Allah kabulkan gitu. Yang penting itu tadi syukur, ya sujud syukur, jangan lupa. Semakin kita bersyukur semakin mudah hidup kita, wajahmu makin bercahaya. Ya kalau sudah dekat dengan ilahi Rabbi, sudah positif jiwanya, pastilah bercahaya, ya kan. Nggak perlu pakai skincare juga, kamu ya punya derajat lah. Setiap pergeseran pasti membentuk perubahan. Itu membuatmu sedikit tak nyaman, ya. Tapi tenanglah, perubahanmu kali ini justru merubah nasibmu menjadi lebih baik, lebih bersinar. Nah, cocok lagi tuh. Ya, setiap pergeseran, kamu digeserkan dari satu situasi dan kondisi yang tidak kamu inginkan, itu pasti membentuk perubahan, adalah proses perubahan dalam hidup kita. Ya, itu membuat kita pasti nggak nyaman, ya. Di masa-masa bertransisi itu nggak nyaman banget. Ya, tapi tenang saja, perubahan kamu yang kali ini nih, ya, justru merubah nasib hidupmu menjadi lebih baik, ya, dan lebih bersinar. Satu lagi ini, jika sudah 3 kali kamu menjelaskan atau memohon dimengerti tapi tidak juga dihargai dan dimengerti, menjauhlah dari orang-orang tersebut, karena orang-orang itu sangat toksik dan sengaja membuatmu bingung, stres, dan menderita. Ya, jauhi, batasi, tapi tetaplah baik, ya. Itu. Dan gak perlu menjelaskan apapun kepada mereka, gak perlu memaksa mereka harus mengerti, gak perlu memaksa orang untuk sadar diri, gak usah, ya. Karena kalau orang udah toksik, mereka akan tetap menolak kita. Cari cara lain, yaitu mundur dulu, tunjukkan sikap bijaksanamu, ya. Mereka akan tetap dibabat oleh takdirnya, karmanya, sehingga nanti mereka sendiri yang akan sadar gitu. Kalau kita udah gak bisa turun tangan, Allah yang akan turun tangan gitu. Jadi gak usah maksa menghandle sesuatu yang gak bisa, yang di luar kuasa kamu. Cerna sendirilah, ya, udah besar kan. Udah tahu jalan kan, udah tahu jalan pulang kan. Dicerna sendiri, ya, semoga bermanfaat. Kita cek dulu untuk inisial kalian yang resonate di sini. Adakah kalian yang seberuntung ini, ya, selain beruntung dalam karir dan cinta, finansial, kamu juga beruntung dalam spiritualitas. Ya, kita kalau sudah bisa bertobat itu syukur banget, ya. Karena untuk bertaubat itu susah loh. Kalau kalian sudah bisa bertobat itu bagus sekali. Saya pun alhamdulillah, ya, baru 1 tahap sih saya bertobat. Lagi berusaha untuk meningkatkan taubat lagi. Oke. Ya, kita manusia, kita harus mengikuti proses. Jangan maksa. Penting itu kita ada nawaitu untuk bertaubat, sadar diri, membenahi diri, meningkatkan iman, ya. Oke. RUPQFCX ZTSAKIEMVDLGJH. Ini inisial nama kamu, inisial orang yang kamu fokuskan, inisial nama tempat tinggal, nama kota, bisa ada di sini. Oke, sudah ya, screenshot ya. Tanggal lahir dan usia. Kalau kalian yang nggak ngerasa resonate, nggak usah dipaksa, ya. Cukup ambil positifnya, afirmasikan yang positif aja. Aminkan, siapa tahu itu bisa sama. Saya tuh juga suka nonton tarot yang lain, ya. Saya suka Amis Strakhan, ya, tarot trader Amis Strakhan. Saya suka juga Irma Sentara Raulia. Saya suka juga Marcel Wen. Saya suka nonton juga Mami Rini, ya, Bunda Rini, ya, Mami Rini di sini gitu, yang orang Bali itu, ya. Terus tarot Indonesia, tarot cinta, tarot energi. Saya suka nonton mereka semua itu. Saya afirmasikan yang baik-baik dan alhamdulillah tuh 50% tuh terjadi gitu. Karena yang saya ambil tuh yang
saya bisa sesuaikan aja, yang sesuaikan dengan diri saya aja gitu ya, dengan situasi dan kondisi saya. Gitu. Jadi kalau nggak resonate saya nggak maksa, biarin aja. Ngapain marah-marah? Ada tuh yang marah-marah, mbak nggak resonate, ngaco. Terserah, satu saat kamu pasti cari saya. Yang bilang-bilang aja tuh satu saat kamu pasti cari kita, tarot trader. Ya jadi nontonlah tuh, nonton tarot itu pakai pikiran akal sehat, pakai pikiran positif aja ya. Jangan menganggap itu satu hal yang ajaib. Bisa saja itu menjadi keajaiban, tapi yang keajaibannya terletak di pikiran positif kita gitu ya. Apalagi yang harus kita lakukan selain berpikir positif ya. Kalau sering negatif thinking, suka menjustice, berarti kamu membentengi diri kamu dari hal-hal yang mungkin saja kamu tidak pahami gitu ya. Jadi saya tuh ngefans tuh Mbak Irma Sintarol ya, coba kamu nonton deh, banyak hal-hal positif yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan, bagus, saya suka. Saya juga suka Mami Rini ya, to relate, penyampaiannya to relate, banyak cocoknya ya. Sama siapa lagi tuh, Amistra kan itu tentang jiwa ya, tentang jiwa. Jadi ya dulu tuh saya suka tuh intuisi ya, apa tuh tarot trader intuisi intuisi apa itu, tapi beliau sudah meninggal ya, udah meninggal. Suaminya yang melanjutkan channel tarotnya. Oke, 29 1 12 67 70 51 23 21 48 66 43 41 61 57 16 49 31 38 24 22 2 75 11 18 45 64 10 65 46 55 35 3 13 17. Oke, zodiak yang terkoneksi. Ada tarot trader yang baru juga ya, saya sering nonton punya mereka. Jadi kita nggak usah membandingkan karena mereka baru belajar, karena itu penyampaian positif itu yang kita tarik manfaatnya gitu, kita afirmasikan, paling penting. Saya reading sudah 5 tahun, bisa suka belajar dari tarot trader yang masih baru belajar juga. Saya suka, saya ambil aja tuh yang positif dari mereka. Nah, kita manusia jangan membanding-bandingkan, jangan merasa kita lebih tinggi, jangan. Justru orang bijak itu belajarlah dari orang di bawah kita, hargailah, supportlah, karena makin kita meninggikan orang lain, kita makin tinggi ya kan. Sagittarius, Gemini, Leo, Pisces, Taurus, Libra, Capricorn, Scorpio, Virgo, Cancer. Oke ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Oke, yang bakal resonate dalam pembacaan saya di sini. Amin. Jadi kalau kita membesarkan nama orang lain ya, insya Allah satu saat kita akan dibesarkan. Makin kita menghargai, kita pasti akan dihargai. Makin kita membesarkan orang lain, kita akan makin besar gitu ya. Tuh, jangan iri, jangan membanding-bandingkan ya. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat, semoga resonate di diri kalian semua. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, dan jangan lupa di subscribe untuk kalian yang baru gabung. Semoga apa yang saya bacakan di sini resonate di diri kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.